Kalau kita mengenal Yoska, mereka adalah sebuah lembaga edukasi keuangan dan sangat dikenal banyak oleh terutama kaum millennials. Tetapi ketika mereka mendeklarasikan dirinya sebagai perencana keuangan, terutama independent financial planners, tentu mereka Mhm. harus membuktikan bahwa mereka mempunyai kualifikasi, sertifikasi, dan etika untuk bisa berprofesi seperti itu. Ya, jadi kalau kami melihat mereka betul seorang financial educator yang baik atau perusahaan edukasi keuangan sesuai izinnya, Yoska punya izin sebagai lembaga kursus kan ya. Tapi secara individual dan secara operasional sebagai perencana keuangan, mereka tidak layak dan bahkan saya ingin mengatakan mereka bukanlah seorang perencana keuangan, baik firmanya maupun Mhm. individu-individunya. Baik, Jadi ini sangat ya. ya, sangat disayangkan Pak Joko, karena kita melihat bahwa citra dari financial planner sendiri pun juga sudah tercoreng, sehingga menjadi satu pertanyaan bagi kita ini, sebenarnya fungsi daripada sertifikat CFP itu seperti apa? Ya, jadi seharusnya seorang perencana keuangan itu adalah seseorang yang kompeten, ethical, dan qualified. Kompeten artinya dia memiliki latar belakang pendidikan, bukan lisensi, sertifikasi yang memadai. Di Certified Financial Planners, tidak ada seseorang pun dari mereka yang terdaftar di kami. Ada satu nama, seorang wanita, saya tidak sebut namanya, dia terdaftar sampai tahun 2015 dan sampai sekarang beliau tidak memperpanjang sertifikasinya. Jadi kami mengatakan secara sertifikasi mereka tidak memenuhi kualifikasi. Lalu kedua, ethical, kompeten dan ethical. Mereka juga tidak terikat dengan etika sebagai seorang perencana keuangan. Sehingga kalau kasus-kasus ini terjadi, kami bisa melakukan tindakan untuk melihat dari sisi etika. Dan mereka tidak juga punya suatu hal yang kami bisa lakukan satu proses tersebut. Lalu kalau kita bicara kualifikasi, harusnya mereka punya lisensi di lembaga-lembaga di mana terkait dengan pemberian lisensi. Seperti Mhm. misalnya di perusahaan-perusahaan jasa keuangan di dalam OJK. Mereka juga nggak punya. Jadi perencana keuangannya enggak, Mhm. lisensinya atau kualifikasi juga enggak. Jadi siapa mereka ini? Ya, Baik. jadi itu yang menjadi masalah dan masalahnya ngaku-ngaku gitu ya. Itu yang bikin Mhm. repotnya. Nah, ini menarik Pak Joko. Apakah sebelumnya FPSB ini punya satu metode begitu untuk kemudian mendeteksi bahwa Joska ini sebenarnya tidak layak menjadi financial planner? Ya, deteksi kami lebih banyak di media ya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, tapi kayak ngecek dulu apakah dia member kita atau tidak. Kalau dia bukan Mhm. member kita, tetap kita teruskan terutama kalau dia masih membawa-bawa nama perencanaan keuangan. Ya, jadi Mhm. deteksi kami itu bergerak di tahun 2019 waktu kami mendengar ada beberapa praktisi yang memberikan keluhan karena Yoska ini suka banding-bandingin produk. Dia mengatakan reksadana lebih buruk daripada saham. Dia mengatakan unit link lebih buruk dari saham. Jadi Mhm. ini bukan pekerjaan seorang perencana keuangan untuk membanding-bandingkan sebuah produk dengan produk yang lain. Kemudian di tahun 2020 kami juga mendengar keluhan-keluhan dari nasabah melalui Twitter atau sosial media. Jadi kami melakukan misalnya investigasi internal melalui di Google. Jadi kami menemukan bahwa Yoska Financial Indonesia mengklaim dirinya sebagai 3 badan, yaitu Independent Financial Planners, Independent Financial Advisors, dan Mhm. Independent Financial Consultant. Luar biasa. Di dunia itu nggak ada yang kayak gini. Dan itu kami sudah mulai melihat lagi lebih dalam operasional mereka dan menemukan juga bahwa ternyata yang dia klaim itu berbentuk perusahaan yang berbeda-beda. Ya, jadi kami Mhm. melihat ini larinya nanti ke arah fraud, ya. Jadi, dari situ, kami tetap tidak bicara keluar, Mhm. terus melakukan penelitian sehingga dalam waktu seminggu ini kami memberikan suatu konklusi sebetulnya adalah OJK sudah menyatakan bahwa mereka tidak punya izin, Baik. PT-nya adalah PT kursus dan, mereka tidak punya, satu hal pun yang menyatakan dirinya sebagai seorang perencana keuangan.